belajar materi fikih, walaupun sebenarnya cuma sementara, tapi maksudnya kedepannya seharusnya kalian mesti belajar ini. Pertama, karena ini sekolah Islam, itu sekolah Islam. Baru ini agama apa? Islam toh? Baru jaga sholat. Dari siapa? Alul baca, alul sholat serta betul. Dari niat, baru dari niat baru fokus. Pahri, siapa Fahri rasa bagi sholat itu sah, sholat betul. Karena apa? Karena khusyuk. Apalagi? Apalagi? Ya? Nah, ini siapa nama? Rahmat. Dia. Nah, dia aja masuk lagi tuh. Oke. Dia rasa dia ada sholat itu, tak betul toh? Sudah? Atau belum? Belum dapat sholat betul. Nah, apa belum? Kenapa? Susah istiqomah. Nah, istiqomah. Oke, nah teman-teman, dari pertanyaan tadi, pertama sampai sholat betul atau enggak? Kebanyakan menjawab suka betul, dan ada yang menjawab suka betul karena alasan beristiqomah. Mungkin dari istiqomah di sini karena beberapa waktu sholat, misalnya di sholat asar atau sholat zuhur, atau mungkin ada tak tidur, toh bisa jadi tak tidur, toh jadi suka lewat di waktu asar, bisa jadi toh, atau mungkin karena ada kesibukan yang lain, tempat kerja atau buku bantu di rumah dengan orang tua, tiba-tiba berantak aja, soalnya waktu zuhur, soalnya waktu maghrib begitu kan? Nah itu mungkin susah istiqomah di situ. Nah teman-teman, tanpa sadari ini niat, fokus, khusyuk itu bagian dari fikih. Nah, dari mana tiga itu hadir? Dari mana niat, fokus, khusyuk? Bukan hanya itu. Contohnya orang basolat toh ihram. Allahu Akbar, ruku, sujud, dan seterusnya. Itu semua berbicara atau DP pembahasan pelajaran fikih sama itu. Tidak mau lari dari situ. Itu pokoknya tata cara ibadah. Nah kalau guru Nanda bilang tadi kan muamalah tuh ada muamalah dan perserikatan. Itu juga bagian fikih. Nah tapi bidang fikih yang lain. Sekarang orang coba mencari di situ. Orang coba membahas. Jadi sebenarnya dari pembahasan tadi ada mulai dari pembahasan muamalah, kemudian tadi tata cara sholat, itu bagian fikih yang mana? Dia masuk di fikih yang mana? Pelajaran fikih yang mana? Nah, kalau kalian lihat di sini, dari SD, SMP sampai SMA, sampai yang ada pahami tentang ilmu itu apa? Bang Fari, ilmu itu apa? Ilmu itu apa? Yang Fari bilang ilmu itu gaduh-gaduh atau apa tuh? Ilmu. Menurut Pak Fahri, ilmu itu apa? Nah, bilang jawab apa? Yang Fari dapat bayangan pas saya lihat itu ilmu. Dia tahu ilmu, ilmu. Apa itu ilmu? Menurut Pak Tia, pokoknya Pak Tia ada kebanyakan tentang ilmu itu dia. Oh, ilmu itu dia orang yang berjalan. Ada? Halo. Apa ilmu dulu? Ilmu baru.
Ilmu itu membuat kita jadi pintar. Nah, jadi ilmu itu kalau menurut Pak Alun memang pintaran. Jadi kalau aku bilang ilmu itu kan kepintaran. Nah, sekarang coba kita lihat. Selain dari kepintaran ini itu hasil dari ilmu. Jadi ilmu itu dia berisi apa tentang pengetahuan. Nah, sedangkan agama Islam, tahu tentang ilmu itu cuma dengan satu definisi. Al-Quran dengan As-Sunnah. Gitu. Jadi apa itu ilmu? Ilmu adalah sesuatu atau hal-hal yang berasal dari bersumber. Di bersumber itu Al-Quran dan As-Sunnah, hadis yang kita dapatkan hadis. Jadi ilmu itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu. Nah, kemudian fikih itu apa? Fikih itu mengenai tentang pemahaman cara kita beribadah. Itu fikih. Jadi kalau orang mengkaitkan, kalau mau kasih satu ilmu fikih itu adalah ilmu yang bagaimana cara kita mengetahui bisa beribadah, bisa mendekatkan kita dengan Allah, berlandaskan atau sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Itu fikih. Nah, sehingga nanti mau tajabar di bawah sini dia pengetahuan ilmu. Tajabar sampai di sini ada nanti membahas tentang fikih ibadah, kemudian muamalah, kemudian ada juga siasat, dan seterusnya. Masih ada beberapa yang lain lagi. Fikih ibadah itu fikih yang orang di dalam belajar bagaimana cara bersolat dengan betul. Fikih ibadah, orang belajar bagaimana di dalam itu orang boleh cara berhaji dengan betul, cara berpuasa dengan betul, apa-apa yang membatalkan sholat, apa-apa yang membuat saat itu sholat, apa-apa yang kasih batal puasa, apa-apa yang kasih sah itu sholat, apa-apa yang bikin sah orang ibadah-ibadah yang lain. Nah, muamalah, kalau fikih muamalah, bagaimana orang belajar cara berdagang, kemudian transaksi. Itu teman-teman itu dia kalau mau kasih doi dengan mubah beli itu ada aturan khusus di agama Islam, tak sembarang. Misalnya dalam transaksi itu ada aturan khusus, harus ada kesepakatan dua orang atau lebih, atau ada keridoan dari masing-masing. Artinya bukan karena terpaksa. Jadi misalnya Pak dia ada spidol, ada doi, dia mau beli dia spidol. Oh iya, berapa DP harga? 2.000. Oke, 2.000 ya. Yo, transaksi. Tapi beli apa gini? Kasih doi pelet nape spidol ini. Yo. Oh iya, kita ambilin balik. Walaupun terus kasih doi, terus sampai spidol suatu barang, tapi belum tentu itu sah. Dan takutnya nanti kalau tidak sah, bisa jadi barang yang terang ambil ini mau jadi haram. Bayangkan nanti kalau terang beli makanan. Bayangkan, terang beli makanan terang masuk ke dalam buruk. Bayangkan nanti kalau terang saya terang beli
pulpen. Orang beli pulpen. Orang tidak tahu dia bicara transaksi sesuai dengan itu Islam itu dia. Orang pakai pulpen tidak sah itu hukum. Orang pakai batu tulis, ilmu orang tahu. Orang ilmu tidak berkah di situ. Itu. Jadi pelajaran ini, ilmu fikih ini penting sekali pada orang kehidupan. Bukan tujuan untuk apa? Yang lain-lain untuk dunia, tapi cuma satu. Jadi tujuan utama akhirat. Akhirat itu yang paling penting. Jangan sampai orang sunikan nanti, jangan sampai orang sunikan nanti dengan ada nanti terlalu anak-anak. Kasihan nanti kalau terlalu anak katanya, Pak, Mak, cara wudhu bagaimana ya? Bagaimana cara wudhu? Bagaimana cara sholat? Orang ingin tahu, orang kasih biar terlalu anak yang sholat sapu bagi yang penting sholat. Begitu, yang penting sholat. Nah, nanti sementara masuk di dosa jariah. Dosa yang turun-temurun, dosa keturunan ya nama. Jadi lantaran ternak kasih tunjuk itu terlalu kasih biar terlalu anak, atau terlalu tamu-tamu dekat, atau terlalu saudara-saudara, terlalu cuma kasih biar. Sementara orang orang ingin tahu, dan orang ingin lagi mau belajar, bayangkan dia minta turun-turun. Nah sebentar, awas semuanya. Ya Pak, nanti kau pasal aku enggak. Kita ke bapak bilang, kenapa tanya kita ke bapak? 2 hari di dunia masih hidup. Kau kita ke bapak bilang, kita bapak minta dia bilang, dari sana aja yang penting anak sholat. Nah, sebentar sampai pagi anak ke bapak. Nah, siapa anak tujuan anak orang sholat? Oh kita ingin tahu, siapa anak ingin tahu? Ya kita ingin tahu, siapa anak mau belajar? Nah, sebentar stop di situ. Toh, bahaya. Jadi sebenarnya tujuan, tapi satu hal yang paling penting ini bagian dari patron kehidupan sebagai umat yang ada agama. Umat yang ada agama itu yang paling penting. Bukan sampai bertanya-bertanya umum. Kalau orang batang muda, batang nak puasa ya? Itu sama berapa dikit itu? Bagaimana nanti kalau kita orang tua, misalnya dia ada buka puasa, terus ada mau masak untuk keperluan buka puasa. Nah, tapi itu makanan yang memasak apa mesti mau rasa dulu, jangan kaget, jangan sampai di pegangan yang berlebihan atau kurang garam toh. Nah, sementara kita berpuasa, dia berpuasa, dia pertanyaan, boleh nggak kita mau cicipi itu makanan? Ya sementara masak, boleh nggak dia mau cicipi? Boleh. Soal dibeda, semua kan? Nah, itu sama, betul, memang betul, boleh mau cicipi. Yang penting kalau di lidah rasa. Nah, ya itu semua ada di pelajaran fikih. Bayangkan kalau orang nggak belajar ini, bayangkan. Oke, pokoknya apapun itu, mesti tanamkan patoran diri masing-masing, khusus patoran yang ada di sini. Jangan lupa pikir-pikir di luar itu dia. Jangan lupa pikir-pikir patoran kita sama-sama. Dorang nggak belajar, dorang begitu, ya itu dorang. Tapi kalau pikir patoran diri sendiri dulu masalah ini. Jangan sampai karena gengsi, ya kalau di sini tak belajar di sini, pikirin pegau, gue ikut-ikutan dengan itu. Tanpa sadari, setiap orang sementara berikuti yang berapa kemauan bukan berapa kemauan. Ikut berapa kemauan sendiri gitu kalau kita ikutkan. Ya, itu. Nah, baik. Itu mungkin untuk pelajaran ilmu tinggi. Cuman motivasi dengan bakas pengantar. Kedepannya teman-teman semua mesti lebih dalam lagi kasih dalam ini pelajaran ini. Itu penting. Walaupun nanti berkaitan dengan ilmu yang lain. Itu yang hukum negara kasih kuliah masuk di muamalah. Kalau pelaksanaan sholat masuk di ibadah. Siasa ada di dalam nanti di politik. Nah, politik. Jadi semua soal di Islam, bagaimana terangkat politik, misalnya pemilihan presiden ini bagaimana, pemilihan gubernur bagaimana terang sikap sebagai orang Islam, itu diatur sama di fikih siasa itu, fikih politik.
ada semua. Dan itu karena itu sumber dari Al-Quran, Al-Quran so ada sekarangkan. As-Sunnah ada dari hadis-hadis Nabi. Toh? Nah, itu dia. Walaupun sebenarnya fikih itu, istilah fikih itu di zaman Nabi belum ada. Baru DP praktek di zaman Nabi itu. Istilah fikih nanti datang sesudah zaman sahabat, Nabi tabi'in, kemudian sampai dengan para ulama fikih. Ada 4 ulama fikih yang pernah tahu sama-sama. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Hanafi. 4 ulama fikih yang terkenal. Orang Indonesia kan nggak pakai mazhab apa? Muhammadiyah pakai apa? NU pakai apa? NU. Kagak ini jadi judul NU. NU itu dia DPPG mazhab apa? Iya, NU. Iya. Nah, terulama kan? Nah, orang kan juga masalah tadi kan? Ya, untuk Islam tuh, ormas Islam. Jadi pertanyaan, fikih yang ulama atau orang yang pada pegang itu dia fikih apa? Fikih dari Imam siapa? Kan ada 4 Imam, Syafi'i, Hanafi, Malik, kembali. Baik, Imam Malik. Yang betul adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Itu kan. Makanya teman-teman kalau melihat video yang di Arab sana, berapa imam berapa baca? Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di Indonesia yang punya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa baca di basmalah? 1 enggak? Atau di Maliki dalam kadar bacaan misalnya menganut bacaan yang lain. Orang tahu bacaan patoran cuma misalnya ihdinas siratal mustaqim, di sana di tempat lain ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Patoran siratal ladzina an'amta 'alaihim, patoran siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ada di ilmu di ini ilmu qiraat dan ilmu fikih. Nanti mazhab-mazhab itu menganut bacaan-bacaan itu yang perlu tolong kita ketahui sama-sama. Oke, kedepannya ya kan semua teman-teman ini yang 3 orang dulu, jangan dulu yang nanti di luar itu dia, 3 orang dulu mau untuk belajar fikih ke depan, perbaiki cara sholat, perbaiki cara ibadah, puasa, kemudian juga setil-setil di haji, walaupun nanti insya Allah ke depan harapan bisa haji tuh di Baitul Haram, insya Allah, amin. Nah, persiapkan ilmu-ilmu supaya sampai ke sana nanti jangan terlalu sampai di Ka'bah. Apa ini? Nggak tahu. Nah, Fian tahu. Yang lain? Apa? Di Gunung Kacili apa itu? Gunung Bukit Cinta. Ada Saipul ya? Iya, betul. Ya, nanti ada pembahasan itu kan di fikih ibadah, pembahasan sholat, haji, umroh, kemudian puasa, sholat tarawih, sholat sunnah sama ada situ. Oke, sepakat? Kedepannya mesti belajar fikih, walaupun guru nih mau mesti dibagi guru belajar orang. Ibu kalau suka mau saya perbaiki tentang ibadah, tentang muamalah, tentang ilmu tentang politik di negara ini dia melalui fikih. Jadi kita tolong ibu masuk di kelas mengajar pelajaran. Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Kawan-kawan, terima kasih. Tapi sebenarnya para sesi juga. Nah, pertama, kalau tujuan kalau saya masuk sini di sekolah apa, kemudian ada kasih dia mau apa. Nah, kadang-kadang orang lupa dengan itu. Tapi lebih mementingkan teman-teman yang justru so out sekali di sana. Kan? Ya, pokoknya orang sadar diri, mulai introspeksi diri. Gaul itu ada di bicara tersendiri, tidak harus melanggar batasan-batasan agama Islam yang sudah ditentukan itu ya. Pokoknya gaul itu dia harus mengubah
misalnya. Yang sesuatu lah ya, yang biasa dalam ketenangan kalian harus ada bicara tersendiri. Oke, itu sekian. Semoga bermanfaat. Sekedar ini cuma sekadar memotivasi para teman-teman supaya nanti bisa semangat belajar fikih. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Pari, ya, kemudian lalu juga sobat gabung di kelas. Nah itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.